Tapi waktu Ya, waktu kembali itu nggak apa ya, kayak berpikir ya udahlah nggak cukup aja di MAPK Solo. saya tuh sempat ini, Faisal sempat mau boyong sebenarnya waktu Hmm, kelas 1 itu. Sudah ingin balik gitu loh. hmm. Bukan balik, maksudnya nggak balik lagi ke Solo. Ingin lanjut di Jombang atau di Darul Ulum aja gitu lah kira-kira gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi Waalaikumsalam. kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya di podcast MAPK Solo, Asmadera Podcast judulnya. Edisi sebenarnya ini edisi kedua karena kemarin beberapa edisi eh, belum berlanjut karena pandemi. Jadi ini kita lanjut dengan bintang tamu gestar dari jauh karena ini masih pandemi dan sangat jauh tamu kita harus menggunakan Zoom, yaitu Gus Izul Haq. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Tat Faisal. Terima kasih. Apa kabar Gus? Iya, baik, sehat selalu di sini. Di sini sedang jam 1 siang ya. Iya, Mungkin di sana setengah malam. ini di sini jam 12 malam. Jadi kemarin kita pas ngobrol menjadwalkan ini, di sana jam berapa Gus? Langgarnya jam 11, jam 12. Oh, kalau di sini jadi sekitar jam 12, jam 10, jam 11, jam 12 ya, karena terpalnya 11 jam ya Gus. Iya, kalau pas musim panas, musim semi, itu 11 jam. Nanti mulai November, pergantian jam. Selisihnya menjadi 12 jam lebih lama. Pas winter itu selisihnya 12 jam. Ini summer ya di sana ya? Summer, masih summer. Hmm. Ya, sebelum kita mulai saya harus mengucapkan selamat dulu pada Gus Izak. Yang pertama, selamat ulang tahun. Sebenarnya Terima kemarin ini, kasih. selamat tahun Gus Izak. Karena kita kemarin apa ya menjadwalkan itu tanggal 24 ya Gus. 23. Oh 23 ya. Ya, hari Ulang Senin. ulang tahun Gus Izak itu tanggal 23 Agustus itu ulang tahun. Sebenarnya kita menjadwalkan podcast ini waktu pas ulang tahunnya Gus Izak sekalian merayakan hari kelahiran beliau, tapi ternyata ada sedikit kendala, akhirnya baru terlaksana hari ini. Selamat ulang tahun Gus. Umur Terima kasih. ke berapa Gus? Nah ini, mau versi yang mana? Kalau Biar versi karena Hijriah, ya. saya itu udah 41 tahun. Saya lahir Gitu. tanggal 23 Syawal tahun 1401 Hijriah. Kalau Hmm. versi Masehi, mending versi Masehi aja lebih muda ya, masih 40 Iya. tahun. Kalau versi Masehi kan umum ya, semua orang paham gitu. Ya, Mayoritas paham. ya, kalau 40. versi Masehi Wah, 40 tahun. Ya, 23 Agustus 81 saya lahir. wah ini 40 tahun itu kalau kata orang-orang kan umur yang apa ya? Life start at 40 ya, Gus. Ya, life begins at 40, katanya demikian. Ya, ini jadi Ada mungkin juga tuh hadis segala yang menyatakan terkait dengan fadilah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, cuma saya nggak hafal hadisnya. Ada yang kayak gitu. jadi memang umur 40 ini bagi seorang pria itu memang cukup sakral ya, Gus. Ini kehidupan dimulai benar-benar tuh ya umur 40. Ya pas Iya, ini dan ini juga ngepasi umur 40 Gus Izak diberi sebuah amanah untuk menjadi ketua Tanfidiyah PCINU Amerika Kanada ya Gus. Ini iya kayak memang tadi ya terkait dengan umur 40 tahun ya. Kalau nggak salah, Nabi Muhammad SAW juga mendapat wahyu pada usia 40 tahun. Tapi nggak semua Nabi, ada juga tuh Nabi Isa umur 30 tahun. Tapi memang, oke lah, kita sepakat dengan itu. Cuma yang jadi pertanyaan adalah kenapa tadi kok disebut usia sakral bagi pria? Emangnya perempuan nggak berhak juga untuk merayakan 40 tahun?
Itu ya, Mas. Tapi kan Jangan sampai kita terjebak pada iya stereotype sih. gender ya. Oh, Terima kasih ya atas ucapan selamatnya. Iya betul, memang baru beberapa hari atau sekitar 2 minggu yang lalu saya mendapat amanah sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama ASK atau Amerika Serikat dan Kanada. Ya, ini sebuah amanah yang tidak ringan mengingat kami ini sedang mencoba untuk membangkitkan kembali gerak geliat Nahdlatul Ulama Nahdiyin diaspora Nahdiyin yang ada di Amerika Utara, khususnya di Amerika Serikat dan Kanada. Sudah ada dulu kepengurusan, cuman memang tersebar begitu kan, tidak terhubung. Nah, berkah pandemi COVID ini tiba-tiba kita bisa terhubung nih antar kota satu dengan yang lain, antar negara malahan, sehingga kemudian bisa membuat acara demi acara dan puncaknya kemarin mengadakan konferensi cabang, konfercap PCNU Amerika Serikat Kanada, sehingga yang jauh pun terasa dekat ya dengan adanya teknologi komunikasi seperti adanya Zoom, adanya grup WhatsApp dan seterusnya. iya, kalau tidak menggunakan teknologi itu kita harus datang ya biasanya kan. Kalau Betul. konferensi itu Iya, soalnya saya beratus-ratus pernah orang gitu ya. bisa Di dibayangkan kalau berbagai harus negara gitu. menembus perbatasan antar negara karena konferensi cap terakhir PCINU Amerika itu tahun 2011 itu di salah satu masjid di Philadelphia. Bisa dibayangkan tuh yang dari Boston, dari New York, dari Florida, dari Texas harus datang entah naik kereta, naik bis, naik mobil ke Philadelphia. Belum ada teknologi Zoom seperti saat Iya. ini. Kalau sekarang kan mau ada di Kanada, di Amerika Serikat, semua bisa terhubung dalam satu waktu. Jadi berkah pandemi Itulah ini. berkah pandemi. Ya mungkin ada sisi negatifnya, tapi juga sebenarnya ada Ya pasti. banyak positifnya juga yang bisa diambil Ya, dari pandemi ini. betul. Oke Gus, sebenarnya saya tuh kenal Gus Izak sebenarnya belum terlalu lama ya Gus. Saya lulus S1 dari Brawijaya, baru kemudian berkecimpung di IKA Maksuta, dan kemudian baru mulai kenal Gus Izak waktu itu, karena Gus Izak, saya banyak dapat cerita dari adik-adik kelas dan teman-teman Gus Izak yang kuyung IKA Maksuta Jogja. Jadi memang belum lama sebenarnya. Jadi saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya tanyakan kepada Gus Izak. Jadi nanti ini kayaknya Ya, temanya sangat random sekali, Gus. silakan. Kita santai aja kan? Ya, santai sekali. Ya. Ya, Gus. Saya cukup membaca perjalanan Gus Izak saya tidak terlalu paham sebelum dari MAPK. Jadi saya mungkin akan mulai dari MAPK. Dulu kenapa kok bisa masuk MAPK, Gus? Saya lihat dari background-nya pondok ya. Background-nya Gus Izak itu termasuk pondok yang ya pondok salaf ya. Kemudian kok biasanya kan dari keluarga pondok itu cenderung untuk memilih pondok juga untuk melanjutkan studi. Dulu kenapa MAPK, Gus? Ya, pertanyaan yang baik, bagus sekali. Jadi saya cerita dengan background keluarga ya. Ya, betul. Keluarga saya memang dari pesantren Nahdiyin di Jombang, salah satu pesantren besar di Jombang, Pondok Pesantren Darul Ulum. Ya. Tapi memang kultur di keluarga saya ya itu relatif lebih terbuka. Kebetulan ayah saya dosen, almarhum Yai Dimyati Romli itu dosen di YIN Surabaya waktu itu, sering memberikan banyak wacana di luar kepada kami, terus juga mendorong kami untuk keluar dari rumah, ya sekolah tinggi, dan apa namanya situasi di keluarga memang membuat kami lebih terbuka terhadap apa yang terjadi di luar pondok. Itu background pertama. Kemudian langsung to the point. Kenapa kok di MAPK Solo? Baik, ini pertanyaan yang baik sekali. Saya dulu punya figur ya yang sering saya ikuti, yaitu kakak saya, mas kandung saya, Dr. Haji Muhammad Afifuddin Dimyati. Itu kakak persis saya, selisih 2 tahun.
Nah, waktu saya sanawiyah, saya biasa manggil beliau itu Mas Awis. Mas Awis ini melanjutkan di MAPK Jember. Gus Awis ya. MAPK Jember, ya. MAPK Jember. Nah, kemudian saya waktu di sanawiyah, ya nggak jauh-jauh beda, ingin ikut kakak saya, mau ikut MAPK Jember, gitu. Yeah. Nah, sudah masuk kelas 3, saya dibilangin sama Mas Awis, ojo nang Jember. Katanya gitu, jangan di Jember, gitu. Terus dia ngasih saran ke Solo. Katanya apa? Di Solo bahasanya lebih bagus. Gitu. Jadi mohon maaf nih kalau ada audiens yang dari alumni Jember mendengar ini, mohon maaf ya. Ini setting tahun itu ya. Jadi waktu itu saya ngikut aja. Saya nggak ada preferensi apapun. Mau ke Jember, ke mana. Tapi Mas Awis sendiri yang saya ikuti aja melarang saya ke Jember. Malah ke Solo aja karena bahasanya bagus. Ya udah saya ikut ke daftar. Saya ke Solo dan saya tuh nggak ngerti sama sekali apa itu MAPK. Itu juga pertama kali datang ke Kadipiro ke Bonoloyo itu. Ternyata lokasinya di dekat makam Bonoloyo yang katanya makam terbesar se-Karesidenan Surakarta. Saya daftar, belum waktunya pendaftaran. Jadi nomor urut saya itu nomor 1. Itu masih disimpan, dipegang Pak Lukman, Ustadz Lukman. Jadi belum waktunya pendaftaran, saya seminggu sebelum pendaftaran datang ke Solo. Jadi kan belum bisa melayani. Tapi kan nggak tahu, saya jauh dari Jombang, diantar waktu itu. Ya sudahlah, titip lewat Ustadz Lukman. Jadi berkas pendaftaran disimpan Ustadz Lukman. Begitu pendaftar dimulai, ya beliau yang menguruskan sehingga saya dapat nomor antrian, nomor urut 1. Nah, waktu itu total yang daftar 80, saya ikut tes macam-macam, alhamdulillah lulus, keterima di MAPK Solo. Itu pertama kali saya kemudian menceburkan diri ke Bonoloyo, ya gitu. Kaget nggak? Jadi faktor kakak ini kuat sekali waktu itu. Hampir saja saya terjerumus ke Kaliwates ya, tapi akhirnya malah jalur yang benar ya di Bonoloyo, malah ya itu yang benar banyak merubah saya kan. Iya, dan mungkin dari Gus Awis juga biar memberikan warna yang berbeda. Mungkin Gus Awis punya background di Jember yang dengan khas Jemberannya gitu. Mungkin biar bisa jadi betul untuk juga punya khas sendiri, nggak sama-sama Gus Awis gitu ya. Iya. Sama-sama MAPK. Yang jelas mungkin demikian ya. Yang jelas memang saya merasakan ada perbedaan nuansa Jember Kaliwates dengan Solo Bonoloyo. Kalau kakak saya, Mas Hasim kan dobit ya, yang hebat ya. Sejak masuk di Jember, MAPK Jember kelas 1 sampai lulus itu ranking 1 terus. Nah, sisi positifnya adalah semisal saya lanjut ke MAPK Jember, mungkin ada bayang-bayang nama kakak saya. Betul. Saya nggak bisa ngapa-ngapain karena akan pasti melihat, oh ini mas adiknya ini, adiknya Gus Awis, adiknya Afif, misalnya gitu. Iya. Nah begitu saya di MAPK Solo nggak ada bayang-bayang itu. Meskipun ya juga sama aja. Saya nggak sampai 10 besar. Ranking terbaik saya di MAPK Solo itu ranking 11 loh. Ranking 11 itu terbaik gitu. Oh benar-benar. Ngerti pokoknya. Tapi kayaknya di MAPK Solo tuh nggak tahu ya. Saya juga merasakan di MAPK Solo itu ranking itu sebenarnya nggak terlalu di angkatan saya itu tidak terlalu jauh. Jadi misalnya antara ranking 1 sama ranking 20 itu sebenarnya kemampuannya nggak terlalu jomplang-jomplang banget. Gitu. Bahkan perputaran rankingnya di angkatan saya waktu itu cukup dinamis. Yang ranking 5 tuh bisa jadi ranking 15, yang ranking 15 tiba-tiba bisa jadi ranking 2, seperti itu. Kalau angkatan saya 97 sampai 2000 itu untuk ranking 1-nya tetap itu sudah paten itu. Permanen holder Baniat. Oh, Baniat. Heruniat, Dr. Heruniat ya. Alumni Al-Azhar itu permanen itu dah. Nah, yang jadi rebutan itu ranking 2. Jadi bisa kadang Lukman, kadang Rifki, kadang siapa gitu. Itu yang jadi rebutan nomor 2. Nah, yang belakangnya dinamis. Ya dinamis betul. 2 ke bawah, 3, 4 dan seterusnya itu dinamis. Saya pernah ranking 15 barengan dengan kawan gitu. Tapi seru sih. Iya, gitu. Tapi yang jelas akan menjadi pressure ya, tekanan bagi yang
academic oriented ya, yang orientasinya adalah ranking. Tapi karena saya dari awal sudah wes luweh ya wes los ya sudah, mau ranking berapa ya santai aja, ikuti aja. Gitu ya. Dulu kaget nggak Gus ketika masuk MAPK awal-awal? Apakah Kaget. shock culture-nya apa? Shock. Pasti. Ini saya sedikit mencerita. Saya pernah sakit lama, sekitar hampir 40 hari. Pulang ke rumah. Itu waktu awal-awal kelas 1. Jadi ikut masuk MAPK itu, kemudian kaget ya. Teman-teman kok pinter-pinter ya. Memang inputnya kan rata-rata juara kelas ya. Ranking 1 dari sanawiyah mana, atau SMP mana, atau dari pondok mana, pinter-pinter terus. Dan di minggu-minggu pertama itu kayak masing-masing ingin menampakkan, atau mungkin secara nature, iya, show off gitu, atau show up ya. Artinya, mungkin nggak niat tamer, cuman lingkungan mendorong kita untuk seperti itu. Jadi fasa biloharnya kerasa sekali, kenceng gitu. Saya merasa jago kandang jadinya. Dan juga adaptasi bang, hal yang tidak mudah ya. Lingkungan faktor banyak hal lah. Ini singkat cerita saya sakit gitu ya. Awalnya tuh flu tulang. Jadi kecapean habis orsaba, orientasi santri baru itu, saya capek, flu tulang, terus pulang ke rumah. Habis itu balik lagi, pulang lagi sampai sekitar 40 hari. Saya ingat waktu itu saya diantar Ustaz Sukaimi, Ustaz Lukman, dan itu disupiri Mas Amin. Ternyata saya baru tahu. Saya ceritanya pingsan di kamar mandi. Ya. Pingsan di kamar mandi waktu kelas 1 itu bulan awal Agustus ya. Awal Agustus tahun 97 ya. Saya pingsan, jatuh kepleset gitu. Terus dibawa ke kamar, digotong sama teman-teman, terus diantar ke Jombang langsung itu. Habis Isya, Ustaz Sukaimi, Ustaz Lukman yang nganter. Saya nggak ngerti yang nyupir siapa, tapi lambat laun akhirnya saya ngerti yang nyupir itu Mas Amin Salatiga. Iya, saya mah dapat cerita juga dari Mas Amin. Oh iya, Mas Amin tuh nyupir tuh, katanya tuh lagi kongko di gitu ya, terus dideketin tuh diajak nyetir gitu ya. Sudahlah, baru ngertinya ya, baru nggak belakangan ini. Saya di Jombang, terus cukup lama, saya hampir 40 hari. Balik-balik itu 2 hari menjelang ujian CAU. Waktu itu kan masih CAU ya. CAU 1, CAU 2, CAU 3 itu akhir September. Jadi saya pulang awal Agustus sampai akhir September itu kan sekitar 40 hari. Nah sudah sudah pasti rankingnya sejeblok-jebloknya kan. Tapi waktu kembali itu nggak apa ya, kayak berpikir ya udahlah nggak cukup aja di MAPK Solo. Saya tuh sempat sempat mau boyong sebenarnya waktu kelas 1 itu, sudah ingin balik gitu loh. Bukan balik, maksudnya nggak balik lagi ke Solo, ingin lanjut di Jombang atau di Darul Ulum aja gitu lah, kira-kira gitu. Sama ayah saya dilarang, nggak boleh. Ibu saya juga mendorong saya untuk lanjut di Solo, kan udah kepalang tanggung gitu loh. Iya. Udah nggak apa-apa. Ini juga bagus juga sih bagi saya untuk edukasi, untuk shock terapi juga, biar saya lebih kuat mental gitu kan. Ibu saya yang paling banyak memperkuat batin saya, memberi saya amalan untuk tetap tenang, memberi saya ijazah untuk tetap sabar, tetap tenang, pasrah pada Gusti Allah gitu ya, tawakal. Pokoknya drill bener saya selama di rumah itu, malah dapat injeksi psiko spiritual yang kuat dari ibu saya khususnya. Nah saya balik ke Solo sudah nggak gagas, sudah nggak punya target misalnya pengen ranking, pengen hebat, pengen apa kan. Waktu itu kan ini ya, mengendalikan ego di kalangan ego yang lain kan berat sekali. Koncon udah pinter-pinter, sangar-sangar, hebat-hebat, pinter baca kitab, pinter pidato, pinter saya jadi merasa who am I gitu kan. Nah terus ya oke, saya balik lagi ke itu, saya coba ikuti aja lah, pokoknya ikuti ya semua aturan main yang ada di MAPK Solo ya gitu ya. Ya walaupun sekali juga ngelanggar sih diskop malam, tapi kan saya nakalnya tidak nakal orang lain. Ya anak remaja kayak gitu lah. Ya begitulah. Saya pernah malam-malam nonton bioskop itu, di bioskop Nusuan itu film Mr. Bean. Zaman dulu Mr. Bean aja ke bioskop ya. Iya. Gitu. Tapi yang jelas setahun pertama itu banyak badai.
Nah, Hmm. mulai tahun kedua, ketiga udah mulai enak, udah mulai enjoy. Iya, biasanya memang siklusnya kayak gitu ya. Kelas satu tuh mesti badai banget. Betul, Bisa betul. kepilihannya bisa ikut arus atau memang malah ya akhirnya malah tumbangnya biasanya keluar. Banyak kasus Iya, seperti betul, itu. betul, Lihat betul. teman-temannya pinter, teman-temannya Ah, ini betul, bisa itu bisa betul. memotivasi, tapi bisa juga Mm-mm, malah down gitu. betul. Nah, saya termasuk orang yang saya kan terus terang nggak begitu senang kompetisi ya. Hmm. Jadi ketika melihat situasi seperti itu ya emang agak kaget ya, shock Hmm. ya. Hampir saja boyong waktu itu. Tapi alhamdulillah kemudian bisa kembali lagi ke Solo dan ya semua ini terjadi ya tanpa tanpa ini ya. Tak mungkin tentu saja tanpa support dari orang sekitar, khususnya orang tua itu kata ibu saya gitu. Iya. Ya Memang itu, 3 bulan pertama tuh katanya krusial sekali tuh, ya betul. mondok dimanapun. Dimanapun ya. Saya juga sama kasusnya juga kayak gitu. Terus Mm-mm. setelah kelas satu, kelas 2, kelas 3 cenderung lancar ya, Gus? Ya, saya kelas satu itu kan dapat bagian Qismul Lugha Al-Injiliziyah. Cuman Hmm. ya karena sempat sakit, nggak maksimal juga, yes. Hmm. Tinggal ngikut, nggak begitu maksimal. Saya nggak banyak berprestasi atau berperan di situ. Nah, waktu kelas 2 ini mulai agak sedikit masuk ya, saya sudah mulai bisa enjoy. Ukuran enjoy itu satu, saya ikut komunitas. Waktu itu ada grup rebana ya. Saya kan Hmm. bingung ini saya itu gimana masuk ke mana kan banyak ada grup-grup. Saya kan Iya. nggak begitu suka olahraga, Tat. Saya nggak bisa sepak bola. Saya repot juga ini. Padahal kalau orang bisa main sepak bola itu kan temennya banyak ya. Iya. Ya, saya termasuk yang nggak bisa sepak bola, jadi agak susah juga nih masuk komunitas apa. Nah, saya menemukan ada komunitas seni, grup Hmm. rebana. Itu waktu itu eh, diinisiasi oleh Marjuni, Pak Marjuni. Sekarang dia ketua Pergunu Karanganyar. Ya, Hmm. dia bikin apa grup Rebana, terus rekrut kan teman-teman. Nah, saya kok nggak ya saya biasa aja ya sama sholawatan, nggak terlalu ngefans waktu itu. Tapi saya ikutlah daripada nggak ada komunitas saya ikut. Ya lumayan jadi kenal. Saya kenal dengan Nurul Huda yang sekarang jadi ketua Kasandro, Iya. dosen di Unjogja itu juga ikut situ. Kemudian kenal dengan yang lain-lain, mulai ada basis itu pijakan. Nah, yang lainnya kan ada grup bola, grup musik yang apa namanya barat gitu ya waktu itu ya. Iya. Jadi itu penting tuh ya pertama. Kemudian, nah ini juga memang kita itu bisa menanjak juga tak lepas dari bantuan orang ya. Betul. Kita bisa dikenal juga tak lepas dari bantuan orang. Nah ini dilalah ya Tat ya waktu Hmm. OPK, reformasi OPK tahun September 98 ya. September 98. Itu saya tiba-tiba diangkat menjadi Departemen Pubdekdok. Hmm. Kismunasher kalau bahasa Arabnya ya. Iya. Departemen Pubdekdok itu publikasi, dekorasi, dokumentasi. Jadi kerjanya itu bikin background, ya beli kertas asturo di nusuan, digunting-gunting, gitu, stempel pakai peniti, masih masih jadul banget ya Iya, betul. teknologinya. Saya juga Terus masih merasakan itu. dekorasi itu bikin publikasi itu bikin medding Iya, secara rutin, dekorasi itu bikin background dan dokumentasi itu foto-foto. Terus saya foto-foto. nyetak di Sinar, toko Sinar depannya Ya. selama itu kan ada waktu itu. Nah, saya jadi ketua. Waktu itu ketua OPPK-nya adalah Arif Darwan Siswa. Kami biasa manggilnya Dagluk. Hmm. Arif Darwan Siswa atau Dagluk itu ngangkat saya jadi ketua ketua Pubdekdok. Hmm. Anak buah saya itu ada Andi Pratama dan Farudin Sujarwo. Nah, Farudin Sujarwo ini yang kemarin jadi duta rumah belajar Jawa Tengah itu. Dia Hmm. guru SMA di Sambung Macan. Betul. Nah, saya jadi ketua Pubdekdok dan otomatis kan harus banyak tampil dan banyak interaksi dengan semua pihak. Karena apa? Misalnya Departemen Pendidikan atau Kismu Tarbiyah bikin acara, saya kan harus menyiapkan background-nya. Atau departemen yang lain ada kegiatan apa, saya harus menyiapkan. Jadi banyak berinteraksi dengan banyak teman gitu loh. Sehingga mungkin di situ mulai ada trust, mulai ada kepercayaan, teman-teman jadi kenal saya juga kenal teman-teman, dan lebih luas lagi jaringannya. Termasuk juga dengan kawan-kawan OPPK Putri. Hmm. Ya waktu itu ketua
Departemen Dekdok Putri itu Hulatul Lutfiyah, sekarang dosen di YN Salatiga, itu ketua Bob Dekdok Putri. Jadi memang organisasi itu bagus ya. Saya melihat adanya UPPK itu bagus untuk mengembangkan potensi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Jadi berani tampil, ya walaupun nggak harus ngomong, tapi paling kan hilir mudik bawa kamera maju ke depan, di belakangnya ada banyak orang kan, itu kan kalau nggak punya mental kan malu dia. Ya, riwari bawa foto cepet-cepet gitu kan, atau pasang background malam-malam gitu, terus koordinasi dengan PI, itu kalau nggak ada kesempatan untuk melatih itu kan nggak akan muncul keberanian gitu kan. Nah itu yang mudah pelan-pelan membuat saya jadi masuk dalam pusat. Tapi saya jelas karena waktu itu memang ada ya kelas-kelas ya, saya anggap kelas-kelas ya, kelas elit itu pengurus inti, ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil-wakilnya. Kemudian kelas yang departemen elit itu misalnya pendidikan, tarbiyah, kemudian Kismul Amen, security, dan Lugo. Apalagi Lugo itu kan elit banget itu ya. Sangat elit. Nah, zaman saya itu yang Lugo itu Farid, salah satunya. Oh, Mas Farid. Ya, Farid Wijudan itu, dia Kismul Lugo itu. Pas Kismul Lugo Al-Injiliziyah itu. Kalau sama Helmi. Saya pernah di sidang tuh sama Farid. Tapi Farid kayaknya malu, nggak noleh ke saya. Dia gini. Jadi pernah itu kena apes jasus, ada yang laporan ke Kismuluho, saya melanggar, saya lupa ngomong bahasa apa gitu loh. Waktu itu kan ada aturan harus berbahasa ya selama Senin sampai Jumat ya, bahasa Arab atau Inggris gitu. Nah saya ketahuan nggak pakai bahasa baik Arab maupun Inggris, sidang gitu sama Farid. Farid mungkin juga nggak enak sama saya, jadi dia idenya juga nggak beradu pandang. Saya lihat Farid nggak lihat saya. Tapi banyak kasus kayak gitu Gus, kalau walaupun satu angkatan tapi tetap harus menghukum. Kalau biasanya ada beberapa sistem kan yang dihukum hanya adik kelas, tapi kalau teman-teman jadi tidak dihukum. Terkait Dekdok, iya. Terkait Dekdok, saya tuh heran sama Gus Izak tuh. Beberapa kali kan di grup terus di diskusi kita tuh Gus Izak tuh sering mengeluarkan file-file lama, entah itu foto, entah itu data apa yang itu sejak lama kan, itu udah lama sekali kok masih bisa tersimpan gitu loh guys. Kalau saya belajar masih kayak loh kayaknya udah data-data zaman dulu kayaknya udah hilang semua. Ini kok Gus Izak masih punya semua gitu. Itu gimana? Ini mungkin berkah ya, berkah di jabatan Dekdok itu. Saya juga ada kepikiran. Jadi gini ceritanya, waktu akhir-akhir lulus itu, foto-foto itu saya scan, gitu loh. Foto-foto itu saya scan, ya terus jadi tersimpan, gitu loh. Kok ada itu? Jarang ini nyetak ini gitu. Waktu itu scan itu kayaknya belum populer. Ini saya cetak double. Jadi ketika ada acara itu kan kami yang Dekdok kan biasa ke toko Sinar atau kemana itu ke studio foto untuk nyetak. Nah itu saya cetak double. Kita kan bisa milih tuh mau 3R atau 4R kan gitu. Jenis-jenis cetakannya itu kan. Nah itu saya cetak double kayak gitu. Atau saya repro cetak ulang yang bagus-bagus gitu. Jadi saya masih punya katalog foto-foto khusus untuk angkatan 97 2000 Gasandro itu. Nah kemudian ketika teknologi scan sudah mulai marak tahun 2000-an ya, setelah saya masih kuliah itu baru saya scan gitu. Awalnya sih bukan untuk Ika Masuta, waktu itu mindsetnya masih Gasandro. Jadi menjaga Gasandro aja. Jadi emang orientasinya itu ke dalam, hanya ke Gasandro. Tapi kemudian ya foto itu kan bisa juga dimanfaatkan untuk yang lain-lain ya, akhirnya kan melebar ke Ika Masuta. Gitu. Ya, menurut saya kan memang itu kayak sesuatu yang luar biasa, maksudnya luar biasa. Mungkin di angkatan-angkatan lain pun juga tidak ditemukan orang seperti Gus Izak ini yang menyimpan rapi. Jadi memang kebetulan ya, nggak sengaja, kebetulan saja kok. Coba tak simpan, tak scan, nanti buat koleksi pribadi. Nanti kalau acara buat internal grup aja, Gasandro waktu itu. Ya, ini terkait. Saya tuh ada yang saya sesali itu. Jadi gini, ya emang kurang gawean mungkin ya. Saya tuh dulu pernah waktu kelas 3, waktu jalan lulus itu pernah membuat data
aduh saya sempat menyesal kenapa nggak saya foto atau saya simpan. Jadi gini, sejarah penghuni kamar. Jadi pernah itu saya buat. Misalnya yang namanya Izul Haq ini pernah di kamar mana saja, gitu ya. Misalnya tahun 97 kan gini, tradisinya di angkatan saya dulu itu setiap setahun 2 kali kan pindah kamar, biar berpindah temannya gitu loh, berganti temannya. Nah saya waktu kelas 1 itu 2 kali dari Sunan Bonang ke Sunan Giri. Nah waktu kelas 2 pindah dari Imam Nawawi kemudian ke Salubah apa itu. Nah itu saya pernah buat list. Jadi sejarah kamar-kamar gitu. Jadi misalnya yang namanya Fard Wijdan itu pernah di kamar mana saja itu. Kelas 1 di kamar mana, kelas 2 di kamar mana, kelas 3 itu pernah lengkap. Lengkap satu angkatan ya? Iya lengkap. Ditempel di Mading. Sayang sekali. Aduh. Sayang sekali. Enggak terdokumentasi, enggak difoto atau enggak disimpan apa namanya tempelannya itu. Saya pernah buat itu seperti itu. Sampai segitunya itu kurang gawean pancet. Pernah enggak gitu? Pernah. Terus juga ini pernah juga menjelang pemilu PPK. Ini saya pribadi, bikin survei. Siapa kandidat calon ketua pilihan Anda? Sebar ke kamar-kamar gitu. Nanti kita ambil ya. Iya, iseng-iseng Pak. Pernah kayak gitu. Mau survei membuktikan Dagluk yang jadi unggulan waktu itu. Dagluk itu ya ketua PPK zaman saya itu Argaron Siswa. Sekarang dia pengasuh Pondok Tahfidzul Quran di Klaten. Ya.